Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabb. Para pejabat Inspektorat Jenderal dan seluruh tim yang mendukung, para perindu jannah dengan amalan menginspeksi, salah satunya eh, para pejuang inspeksi yang tidak ada lagi yang menginspeksinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inspeksi kali inspektor para umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada akhirnya saya bisa offline. Beberapa kali mengisi online, tapi baru pertama kali juga saya ke ruangan ini. Dan kita saat ini telah berada tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya sekitar 16 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan suka tidak suka, siap tidak siap, Ramadan itu akan menghampiri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang-orang yang punya adab kepada Ramadan? Karena judul tema kita, kalau tidak salah, adalah adab-adab mengoptimalkan Ramadan. Dan perbincangan tentang adab itu perbincangan bukan terkait halal dan haram, tapi perbincangan terkait tentang mana yang terbaik di antara yang baik. Dan kita bukan baru sekali berpuasa, maka tentu mudah-mudahan puasa kita terus meningkat kualitasnya, dan mudah-mudahan kita berpuasa sebagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan puasanya orang yang khusus di antara orang yang khusus, namanya khawasil khawas. Bapak Ibu semuanya, waktunya sampai jam 4 atau jam 3? 12.50. 12.50. Oke. 10 menit. Nah, kalau waktunya 10 menit, maka saya akan sampaikan poin-poin penting. Benar, 10 menit. Jadi kamu musyawarah dulu. Jam 1. Oh, 13.30. Saya bicara 13.30. Iya. Diskusinya sampai jam 3. Baik, pertama saya ambil poin-poin pentingnya saja ya. Karena Bapak Ibu adalah para pakar-pakar inspeksi. Sekarang kita inspeksi ayat. Quran itu sebagai bimbingan kita, panduan. Dia jadi ruh para inspektor. Dia jadi ruh. Tak mungkin orang punya ruh kalau tidak punya bacaan. Sebaik-baik bacaan adalah Al-Quranul Karim. Kan disebut Quran itu, apa nama kitabmu? Bacaan. Ya kan? Al-Quran itu artinya bacaan. Para ayat tahu Quran. Maka kita baca, tapi jangan sampai kita baca cuman ngejar pahala. Nah, ini orang awam. Baca Quran,
berkhatam berkali-kali dapat fadilah, yaitu fadilah keutamaan mengkhatamkan Quran. Tapi dia sering tidak bergerak dengan Quran. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca dan menginspeksi ayat-ayat. Akhirnya dia tidak punya motivasi dari Quran, tidak punya pengaruh Quran pada pengetahuannya, akalnya, dan cara hidup. Kita rubah. Karena Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini yang di ayat ke-185. Dia hadir sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda. Jadi orang baca Quran bisa membedakan. Para inspektor bisa membedakan ini halal, ini haram. Kan kira-kira begitu ya, harus memutuskan ya. Nggak ada kan ini abu-abu, kan nggak ada gitu kan. Ini haram, ini halal, ini haram. Ini baik itu bahasa Arabnya, bahasa Qurannya albir. Ini buruk itu bahasa Qurannya al-itham, dosa. Ini cahaya, nur. Ini az-zulumat. Di bahasa Quran cuma nur, zulumat. Zulumat apa? Kegelapan. Ini bukunya Raden Ajeng Kartini. Ketika ditawari oleh istrinya salah satu pimpinan Belanda untuk masuk Kristen. Ya, kata beliau, bagaimana mungkin saya masuk ke agama Anda sementara di samping saya ada sumber cahaya yang telah membawa saya dari kegelapan ke dalam cahaya yang terang benderang. Kita baca Quran jadi tahu mana jalan kebahagiaan, mana jalan kekecewaan, penyesalan. Dalam Quran cuma satu surat yang berbicara tentang kata kebahagiaan yang hakiki, namanya As-Sa'adah. Quran surat Hud ayat 104. Tapi lawan dari kata As-Sa'adah itu ada 12. Lawan katanya itu ada satu kata yang terulang 12 tempat. Namanya As-Syaqawah. Itu penyesalan. Jadi bagi orang awam, menyimpan uang 1 triliun di dalam rumahnya, mungkin kebahagiaan. Terutama bahagia nggak orang nyimpan uang 1 triliun? Bagi orang yang belum megang uang 1 triliun, mungkin bahagia. Tapi bagi orang yang sudah melakukannya, kayaknya malah tidak bahagia. Nah, Quran itu membimbing kepada kita mana bahagia yang hakiki. Gitu ya. Nah, Al-Quran Bapak Ibu yang akan kita inspeksi, itu mengandung ya berapa ayat? Berapa jumlah ayat Quran? Quran yang kita baca, perlu kita inspeksi itu berapa ayat? 6.666 ayat. Itulah yang kita hafal dulu kan. Tapi ketika kita hitung dengan kalkulator, ada kitab Abdul Ayyi, ya, jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu ada 7 versi. Versi yang paling banyak itu berjumlah 6.236. Berapa? 6.236. Jadi ada 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat ini mengandung 77.439 kata. Dari kata ini mengandung 340.740 huruf. Iya. Kemudian oleh ulama di tahun 218 Hijriah diijtihadkan kepada 30 juz, 30 bagian, ya, supaya mempermudah umat ini membaca. 1 juz itu terbagi atas 2 hizib. 1 juz terbagi atas 2 hizib. Berarti 1 Quran isinya berapa hizib? 60. Berarti betul-betul inspektor. 1 hizib dibagi 4. Namanya rubu. Karena dibagi 4. Rubu itu seperempat. Berarti 1 isi Quran isinya berapa rubu? Berapa? Belum. 240 rubu. Kalau kita keluarga-keluarga Quran, 1 pekan 1 rubu aja kita baca. Kulit-kulitnya dulu, baca terjemahnya dulu.
baru baca kulitnya sepekan satu rubuh aja. Baru selesai Quran itu kita inspeksi berapa tahun? Satu pekan satu rubuh aja, nggak usah tinggi-tinggi kita buat target. Satu pekan satu rubuh, tapi konsisten ya, satu pekan satu rubuh. Baru selesai Quran itu kita inspeksi kulitnya. Berapa lama? 240 bagi 54 atau 52 sama dengan 4 tahun sekian bulan. Dibulatkan sama males-malesnya 5 tahun, gitu kan? Nah, maka rubuh itu ijtihad ulama. Rubuh itu ada pelajaran. Misalkan, ya, rubuh 1 ayat 1 ya, eh, apa, rubuh 1 ayat 1 sampai 39. Ya, itu berbicara tentang 3 model manusia. Sampai nanti rubuh ke-8 ayat 124 sampai 141. Selesai juz pertama. Masuk lagi saya puluh sufaha rubuh ke-9 ayat 125 dan seterusnya. Nah, saya berikan preambul itu karena ketika kita berbicara tentang puasa Ramadan itu perbincangannya hanya ada di ayat 183 sampai selesai rubuh tersebut. Nah, rubuh itu selesai di ayat 188. Rubuh itu selesai 188. Banyak orang mengkaji hanya sampai ayat 187. Ya. Nah, sekarang kita coba nikmati ayat 188 yang kita akan dapatkan satu pelajaran lain seakan-akan Allah ingin menjelaskan kalau engkau lakukan puasa Ramadan dengan terbaik dan optimal, salah satu buahnya adalah ayat 188. Salah satu buahnya. Ya. Apa bunyi daripada firman Allah di ayat 188? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsam wa antum ta'lamun." Artinya, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi orang yang puasa Ramadan nggak mungkin makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa tudadu biha ilal hukam. Meskipun dia punya teman soal hakim. Hakim, ya, Anda kan teman saya. Tolonglah bantu saya ada proyek ini. Ya, mari kita kuasai nanti bagi-bagi. Litakulu fariqam min amwalin nas. Supaya kita bisa makan harta sebagian milik orang lain bil ism, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu itu dosa, tapi kalian kerjakan. Ya. Itu ketika saya ceramah di mana yang Bandung, penjara Bandung, Sukamiskin, ya. Saya sering ke Sukamiskin, haji, pejabat-pejabat itu salah satunya adalah salah satu pimpinan tertinggi hukum, ya. Saya bilang, dan sekarang dia ketua DKI. Ketua DKI. Pak, kapan keluar? Saya seumur hidup. Ini sekarang saya sedang menantikan gerasi. Walihat begini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Tapi peran kita menikmati Ramadan itu salah satu proyeknya adalah kita nggak selera dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kayaknya sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa, ya Allah berikan kami rezeki. Dan rezeki itu di kepala kita pasti bayangannya duit, naik gaji, naik jabatan, naik jabatan gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Masa salah deh kan? Boleh. Kalau nggak kan. Tapi itu biasa. Itu orang biasa. Itu biasa. Semua orang juga pasti senang dengan duit kan gitu. Tapi
Tapi kalau orang luar biasa, doanya minta rezeki juga. Tapi rezekinya bukan lagi sekedar uang. Nah, contoh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau doa, Allahumma anta Rabbuna, ya Allah engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah. Berikan kami rizki berupa istiqamah. Ini rizki juga. Kadang-kadang ada orang minta uang, ketika dikasih uang, dia nggak istiqomah. Contoh, ada orang solih istiqomah. Tapi kalau ditanya penyebabnya, sebenarnya karena dia nggak punya uang. Karena dia nggak punya uang banyak, jadi dia terpaksa istiqomah. Jadi mungkin sebagian dari kita soleh, sebenarnya karena terpaksa soleh. Bukan karena benar-benar soleh. Cirinya adalah ketika kita ada uang sedikit lebih, mulai ada perhatian yang lebih. Wah, saya pengen maksiat sana, maksiat yang memang harus dibeli dengan uang. Jadi kalau Allah tidak berikan kita kekayaan yang mencukupi sesuai apa yang ada di kepala kita, boleh jadi karena Allah cinta dengan kita. Karena Allah tahu kita ini bukan tipikal orang yang kuat megang uang banyak. Kan gitu kira-kira. Selalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka orang-orang soleh yang meningkat khawasil-khawas itu doanya di luar kebiasaan. Makanya terkait Ramadan, siapa sih di antara generasi terbaik itu? Muridnya Nabi SAW. Muridnya Nabi SAW berdoa yang doa itu nggak biasa dilakukan oleh orang banyak hari ini. Karena kita ini orang biasa. Misalkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat Nabi SAW kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighuhum Ramadan. Mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Itu berarti dari bulan Rabiul Akhir supaya umurnya disampaikan bulan Ramadan. Ada nggak di antara kita 6 bulan sebelumnya udah doa? Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kalau ada, saksikan orang itu sedang meniti jalan kekhususan. Dan yang menarik lagi, selepas bulan Ramadan masuk bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal, sahabat Nabi tetap berdoa. Ya kanu yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minni. Karena khawatir ya Allah, apakah amal kelelahan kami nanti diterima Allah atau tidak. Berarti kan 1 tahun isinya mengandung doa Ramadan. Nah, ini orang mulia. Jadi pelajaran pertama yang ingin saya katakan adalah orang yang luar biasa karena dia melakukan amal-amal di luar kebiasaan. Ya, misalkan di suatu zaman orang nggak ada yang tahajud, antum tahajud sendiri, antum luar biasa. Tapi ketika di masyarakat rata-rata udah pada tahajud, antum harus temukan lagi mana yang luar biasa. Jadi orang tuh fastabiqu al khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itu prinsip ya, prinsip pertama yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita baca sedikit poin-poin pentingnya. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Agar kalian bertakwa. Saat ini sudah bertakwa belum? Yang disuruh berpuasa ini sudah bertakwa belum? Sudah, karena dia sudah beriman ya. Kalau dia belum bertakwa, dia nggak mengerjakan ini. Tapi la'allakum tattaqun itu supaya kita meningkat ketakwaan. Karena ada takwa yang biasa-biasa saja, tapi ada takwa yang sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Ada takwa biasa, ada takwa yang luar biasa. Jadi prinsip orang itu selalu jadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat ketika Nabi mengingatkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, kalau engkau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa idza sa'altumullah fasaluhu al-firdaus. Kan kalau kita biasanya minta surga aja. Itu cukup sebenarnya kalau kita tuh minta surga, masuk surga aja itu udah cukup bagi kita kan. Yang penting masuk surga kan. Meskipun surga paling bawah, paling basement. Ya kan? Masjid kan bisa di basement gitu kan. Paling basement nggak apa-apa. Tapi Nabi memberikan motivasi lebih. Mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu ausatul jannah wa a'lal jannah. Dia surga paling tinggi.
mengalir darinya sumber mata air bagi surga-surga yang lain. Nah, pertanyaannya, untuk sampai ke surga paling tinggi ini awalannya biasa atau luar biasa? Itu logikanya. Logikanya luar biasa. Maka jadilah orang yang luar biasa. Berikutnya, ayat 184 mengingatkan kepada kita, ayyaman ma'dudat. Anda berpuasa itu ada waktunya. Terbatas. Berapa lama? 30. Atau 29 hari. Betul? Nah, suatu ketika, ada sebuah riwayat panjang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini bisa dijadikan motivasi amal bagi kita. Diriwayatkan sampai kepada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman orang Persia. Ya, Salman orang Persia. Bapak Ibu tahu Salman orang Persia ini sudah masuk Islam sebelum bertemu Nabi, padahal dia orang apa tadinya? Nasrani. Hanya karena dia yakin dengan isi Injil tentang 3 tanda kenabian. Dan berbekal 3 tanda kenabian itu, beliau nanti memastikan bahwa memang itu Nabi. Tapi perjalanan hidupnya sampai kepada menjadi budak Yahudi. Dalam kitab Syama'il dijelaskan bagaimana Nabi membebaskan Salman itu harus membayar dengan pohon kurma sebanyak 100 pohon kurma panen baru. Nanam baru 3 tahun diceritakan, menanam pohon kurma yang Allah berkahi cepat tumbuh. Jadi harga budak itu mahal, apalagi budak dari Persia, gitu kan? Nah, Salman meriwayatkan, wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumi min Sya'ban. Suatu ketika di penghujung bulan Sya'ban, Nabi pernah berkhutbah. Apa isi khutbah? Khutbah Nabi ini motivasi amal begitu. Karena beliau pun sedang memotivasi umat di masa itu. Ya ayyuhum, wahai sekalian manusia, innahu qad azallakum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang punya 5 nama minimal. Nama pertama adalah bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kalau ada anak bapak ibu bertanya, Umi, berkah itu artinya apa ya? Ibunya jawabnya apa? Apa berkah itu? Saya ada anak-anak nanya, Umi, berkah itu apa? Ibu jawabnya apa? Ibunya belum bisa jawab. Bapak, berkah itu apa? Jadi berkah itu bukan berkah, ya kan? Itu namanya nasi berkah, ya kan? Tapi berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana banyak orang bertambah kebaikan. Yang tadinya nggak ke masjid, dia jadi ke masjid. Itu nambah. Ya? Kalau bapak-bapak yang hadir ini kan sudah loyalis masjid. Ya. Ini loyalis masjid. Ya. Saya terpaksa loyalis, Ustaz, karena saya berangkat itu pagian ngantuk. Ustaz. Jadi tempat yang paling nyaman dan berkah itu adalah masjid. Tapi saya sering sampaikan, sebelum tidur itu jangan lupa baca doa. Ya, bismika Allahumma ya wa bismika, supaya berkah. Ya, kan penting dengan nama Allah aku yang menghidupkanku dan mematikan. Begitu terbangun, jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ladzi ahyana ba'da ini sunnah yang sampai. Bahkan kalau bisa sebelum tidur itu kita membaca doa. Ya, kalau Allah jadi tidur itu ada persiapan gitu. Ya. Itu sunnah. Baik, maka orang-orang yang sudah jadi loyal masjid, saksikan dia beriman. Tapi saya cuma pengen bilang, orang beriman itu diukur oleh Nabi SAW dengan bagusnya akhlak. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akhlaknya bagus ya. Karena di surga itu tempat orang-orang yang berakhlak. Kalau antum tidak punya akhlak, itu dibersihin dulu. Nah, nanti kalau ada orang-orang yang belum jadi loyal masjid, qadarullah di bulan Ramadan tiba-tiba datang ke masjid di hari pertama. Nah, saya pengen ingatkan kepada diri saya pribadi, jangan sampai akhlak saya buruk. Apa contoh Al-Quran? Ya, wah,
Ada angin apa nih? Rajin ke masjid. Gitu kan? Ini mulut gatel pengen ngomong. Kita dakwah nggak mau, ngajak orang nggak mau. Ada orang didatangkan Allah, kita usir lagi dari masjid. Jadi malu ya. Aduh, diomongin gitu kan. Besoknya diomongin lagi ya kan. Orang mulai rajin nih. Luar biasa ya. Gitu kan? Jadi kalau kita melihat ada wajah-wajah baru, calon-calon loyalis masjid, gitu ya, bersyukur pada Allah, pura-pura nggak tahu aja. Apa kabar? Pura-pura nggak tahu aja. Ya, berharap sambil nikmati. Ya, bro, kita brother bisa bantu apa nih kita? Ini kita kasih kopi, kasih apa supaya dia nyaman. Buat dia lagi makin nyaman di rumahnya Allah. Itu peran kita. Nah, ya. Baik, itu contoh keberkahan. Nah, yang menarik, saya ingin tanya Bapak Ibu semuanya. Kalau datang bulan Ramadan, amalan pertama kali kita kerjakan itu siam apa qiyam? Yang paling pertama kita lakukan siam apa qiyam? Iya, betul kan? Kan Ramadan mulainya maghrib. Iya kan? Amalan pertama qiyam. Ini penting. Karena Nabi SAW pun menjelaskan, setelah menjelaskan Syahrul Mubarak, Nabi menjelaskan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Itu pertama yang Nabi ingin katakan. Jadi ada project di murid-murid beliau, ini mau masuk bulan Ramadan ya. Project besar kita itu salah satunya, selain la'allakum tattaqun, itu Al-Quran. Untuk menuju la'allakum tattaqun, itu caranya adalah kalian berorientasi mengejar malam 1000 bulan. Malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 83 tahun beribadah terus. Itu project. Nah, untuk mencapai project itu kan project besar yang nggak diberikan oleh semua orang ya. Hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Siapa orang-orang khusus itu? Pasti orang khusus itu orang yang dengan penuh keoptimalan sejak hari pertama sampai hari terakhir. Itu keadilan Allah kan? Karena kalau Allah tidak mengadil seperti itu, ada orang-orang kreatif hari ini yang mengatakan, Ustaz, dan malam Lailatul malam ke-27. Ya, saya nggak usah ke masjid. Nanti pas malam ke-27 saya cuti. Insya Allah malam 27 saya ada di masjid. Ini kan lagi orang pintar-pintaran aja kan? Tapi saksikanlah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kita tidak memberi pahala kepada manusia. Kita tidak menetapkan pahala. Karena itu, lisan kita lagi-lagi tolong jaga. Jangan sampai kalau ada orang yang datangnya cuma malam ke-27, dia omongin. Gitu. Itu bukan urusan kita. Gitu. Kita kan udah dari malam ke-1, terus kita sebel. Udah malam ke-1, dia malam 27 tuh datang gitu kan. Jangan diomong. Semuanya dikembalikan kepada Allah Maha. Saya ingin katakan, saya punya keyakinan siapapun di antara kita yang sudah semangat sejak hari pertama, insya Allah Allah Maha Adil. Itu aja. Semuanya kita kembalikan. Ya, nah, itu yang pertama, itu project. Projectnya malam. Berikutnya, Nabi bersabda, faradallahu siyamahu. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kapan puasa? Siang apa malam? Siang. Jangan malam puasa siang. Malam. Malam itu qiyam, siang itu sih. Makanya setelah itu Nabi bersabda lagi, wa ja'ala qiyama lailatin tatawwan. Dan dijadikan pada malamnya ada ibadah tatawwu. Ada ibadah pelengkap. Nah, satu mindset yang ingin sampaikan berikutnya pada pelajaran ini adalah pelajaran pertama untuk optimalisasi Ramadan itu satu paket. Ini namanya satu paket. Ibadah qiyam ditambah siang. Ini satu package. Sama kayak orang sholat, itu satu paket sama zakat. Zakat dalam Quran terulang 32 kali. 28 kalinya kata sholat itu, kata zakat itu bersanding dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi orang yang rajin loyalis masjid, dia pasti mengeluarkan zakatnya kalau gajinya sudah 6.859.000 menurut SK Basnas nomor 1 tahun 2020. Kalau inspektorat biasanya gajinya kan lebih tinggi dari yang diinspeksi. Biasanya gitu kan. Amin. Oh, nggak ada yang amin, memang sudah. Gitu kan. Kita mau biasa susah gitu kan. Nah, jadi satu package. Ya, satu package. Jadi qiyam dan siam itu satu package.
Ibadah qiyam dan siam. Nah, saya ingin bicara apa sebenarnya di sini? Saya ingin bicara, jangan remehkan ibadah qiyam. Ya, perhatikan di sini. Nabi SAW memberikan motivasi. Faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapa yang melakukan amal tatawwu di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti ibadah wajib. Amal tatawwu seperti ibadah wajib. Nabi SAW bersabda, afdolus salah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu salat malam, salat lain. Terus bagaimana dengan yang wajib? Nabi bersabda, "Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah." Siapa orang yang mengerjakan salat wajib di bulan Ramadan, itu harus lebih semangat lagi karena dia dilipat gandakan 70 kali. Itu motivasi anak. Orang semangat. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada paradigma yang perlu untuk diingat tentang qiyam, ya. Ini kita bongkar qiyam. Kita bongkar qiyam, ya. Jadi kata qiyam itu artinya apa? Kata qiyam artinya berdiri. Nah, ini garis bawah berdiri. Jadi ibadah qiyam itu ibadah Nabi SAW ketika qiyam kakinya bengkak-bengkak kan? Kenapa bisa bengkak? Karena nggak bergerak. Kalau kita berdiri lama, darah ngumpul di usia Nabi, iya kan? Itu kakinya akan bengkak. Bengkak itu menunjukkan lama. Betul nggak? Ibadahnya berdiri. Ya. Lama. Itu namanya ibadah qiyam itu ibadah lama. Makanya disebut tarawih. Kata tarawih ada nggak dalam Quran? Ada nggak? Ada nggak dalam hadis? Ada nggak? Enggak ada. Cari. Kata tarawih itu ada dalam kitab fikih. Sekarang kenapa disebut tarawih? Kata roha. Artinya istirahat. Kenapa istirahat? Apa sholatnya istirahat? Salah satu maknanya adalah, meskipun sebelum saya menjelaskan salah satu maknanya, Nabi SAW itu biasa memandang sholat itu istirahat. Ya, suatu ketika Nabi meminta Bilal azan. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu paradigmanya kalau pengen khusyuk, sholat itu istirahat. Istirahat kan pengen lama-lama ya. Itu paradigma itu, paradigma. Jadi orang pengen sholat itu harus istirahat. Paradigma istirahat. Tapi kalau paradigma masih memenuhi kewajiban, dia sholat kan gini-gini kan. Ya kan, gini-gini. Nah, itu beda paradigma. Ya. Ada lagi orang sholat campur mazhab. Ya. Saya sholat zuhur jam 3.15. Ini very efektif secara inspektor. Setelah itu saya zikir sampai nunggu jam 15.30. Ya, jadi dapat seluruhnya. Ini in effective way, ya. Very efektif, ya, dan efisien, gitu kan. Itu kan akal-akalan kita sekarang, ya. Jadi ibadah itu, ibadah qiyam itu berdiri. Maka nikmati berdiri. Kalau orang lupa dengan filsafat berdiri ini, banyak orang ketika bicara qiyamul lail, enggak, saya lupa lengkap itu tadi. Makna lain daripada tarawih adalah saking lamanya sholat, selepas sholat dia istirahat. Ya, dulu saya ketika SD pernah begitu. Saya pernah sholat di Muhammadiyah. Sholatnya 4 rakaat 1 salam. 4 rakaatnya panjang. Ya, saya anak SD dulu di Medan. Kadang sholat di Al-Wasliyah, kadang sholat di Muhammadiyah. Gitu kan? Pas Al-Wasliyah 23 rakaat. Pas di Muhammadiyah 11 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat, ya kan? 4 rakaat panjang. Tapi yang menarik di Muhammadiyah itu, maksudnya di Medan tempat saya sholat itu, habis kita capek kan 4 rakaat, habis itu istirahat. Ngopi, ada teh, dan anak-anak senang, ya kan? Waktu itu belum ada masjidnya, masih di rumah seseorang. Itu panggil waktu itu udah ikonan kita waktu itu Buya Qasim Nur Syekh. Almarhum, ya kan? Habis udah tenang, udah segera ngopi udah semua, sholat lagi. Itu maksudnya saya pengen menjelaskan menikmatinya itu yang penting. Ya, kadang orang tuh sholat nggak menikmati, nggak capek.
Maka Nabi bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang sholat, qiyam, nggak dapat apa-apa kecuali lelah dan mengantuknya saja. Udah sholat, udah capek, jadi capek. Yang kita inginkan ba'da sholat, Masya Allah. Itu namanya berdiri. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, baca Quran itu paling bagus siang atau malam? Malam yang paling bagus, karena siang waktunya cari duit. Serius, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Maka ulama menjelaskan waktu malam yang terbaik itu jam berapa? Sepertiga akhir malam. Karena bacaan pada saat itu lebih berkesan. Lebih berkesan bagi jiwa. Nah, di sepertiga akhir malam itu, bacaan Quran yang lebih baik lagi ketika apa? Ketika berdiri. Makanya disebut qiyamul lail. Nah, kata para ulama, makna qiyamul lail itu artinya adalah qiyam ma'al Quran. Qiyam ma'al. Jadi antum tuh sedang berdiri bersama Quran. Maka orang-orang yang hafal Quran 30 juz, dia nikmat berdiri sama Al-Quran. Orang-orang yang hafal Quran dan bisa bahasa Arab, dia nikmat baca Quran. Saya mau bertanya, ada orang nggak hafal 30 juz, nggak bisa bahasa Arab. Gimana cara dia menikmati Quran? Dia malam itu. Gimana caranya? Akhirnya butuh alat bantu. Namanya mus. Harganya 700.000, beli di Shopee. Ya. Beli Quran mushaf tahajud. Ya kan? Kita baca. Begitu selesai, kita bergerak. Bisa bergerak, baca. Supaya kita bisa berlama-lama menikmati ibadah namanya berdiri. Barang siapa orang yang melakukan itu, maka satu harinya dia segar dan produktif. Ada yang bilang kepada saya, Ustaz, kita kan tidur harus 8 jam. Tanya aja sama Pak Prabowo, beliau tidurnya berapa jam? Saya nggak yakin Pak Prabowo tidur 8 jam. Karena orang-orang sukses itu rata-rata tidurnya 4 jam, 3 jam, 4 jam. Guru kebugaran saya namanya Ustaz Ahmad Rukon, beliau katakan, saya setuju 8 jam kata dia, tapi nggak harus satu waktu. Minimal satu hari 8 jam. Itu bisa dicicil. Misalnya kita bawa mobil ke Bandung, ngantuk. Kalau ngantuk jangan dipaksa. Kayak istirahat, tidur. Tapi jangan lama-lama kata dia. Kalau lama-lama akan jadi makin nikmat tidur. Jadi tidur 15 menit, jalan lagi. Kalau pas pengajian pas 30 menit, kemana 30 menit? Tidur dulu sebentar. Ya kan? Kalau pas pengajian kerja lagi. Jadi yang penting totalnya berapa? 8 jam. Totalnya 8 jam. Nah, jadi qiyamul lail itu adalah qiyam Quran. Jadi kita berdiri sedang membaca Quran. Nah, ini pelajaran berikutnya. Baca Quran yang terbaik itu bagaimana? Kata Ibrahim Al-Khawwas dalam At-Tibyan disebutkan, baca Quran yang terbaik adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Nah, ini tingkatan Khawwas lebih tinggi lagi. Jadi kita tuh baca Quran bukan hanya baca, tapi menikmati ayat. Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bagaimana Nabi SAW itu kenapa bisa panjang. Salah satunya adalah setiap baca ayat tentang surga, selepas ayat berhenti, beliau berdoa. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Setiap kali membaca ayat tentang neraka, beliau berhenti dan berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ketika membaca ayat tentang yang menghinakan Allah, misalkan Uzair ibnullah, Isa ibnullah, gitu, Nabi berhenti, Nabi mengucapkan Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kalau baca Subhanallah ingatnya apa? Maha suci Allah kan? Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah Ustaz, Masya Allah ciptaan. Bukan. Subhanallah itu Maha suci Allah dari segala sifat yang menghinakan Allah. Dari segala perbuatan manusia yang menghinakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat, makanya panjang. Ditambah panjang lagi, karena Nabi rakaat pertama ya, membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bukan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau sekarang kan Al-Baqarah, An-Nisa. Dulu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Baru rakaat pertama. Maka Huzaifah bin Al-Yaman ketika mencoba-coba mengikuti, wah Nabi nih, ya kan? Akhirnya ada Nabi lagi sholat, aku ikut. Rakaat goyang. Habis Al-Baqarah, kayaknya Al-Baqarah selesai, Ali Imran. Ternyata beliau baca An-Nisa.
Anissa habis itu baca Ali Imran. Mulai goyang, kata beliau, muncul perasaan hasad dalam diriku. Maksudnya, kapan berhentinya? Kok lama banget tadi gitu kan? Kira-kira Nabi mungkin ingin mengatakan, salah sendiri Anda ikut, ini standar saya. Gitu kan? Kenapa Anda ikut-ikut saya kan gitu kan? Saya ingin mengambil pelajaran ini, kita harus menikmati usia-usia kita yang sudah bertahun-tahun puasa, bertahun-tahun qiyam. Kita harus masuk level menikmati. Ya. Tinggalkan level ada orang sholat 23 rakaat pengen 7 menit. Ada? Nanti cari di YouTube, ya kan? Setiap tahun pasti diliput. Ya, ada juga yang mengatakan, Ustaz, kita sholat harus 11 rakaat, tapi kalau bisa 7 menit juga. Nah, ya, jadi kita boleh masuk pada level ini. Ya, dulu kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, di kota Madinah, dulu orang sholat karena nggak kuat 11 rakaat panjang. Kan panjang sholat rakaatnya. Dipotong-potong lagi. Jadi 23 rakaat. Bahkan di Madinah kata Imam Syafi'i pernah 39 rakaat. Bahkan pernah 41 rakaat. Kenapa? Karena fokus pada level kuantitinya. Di Masjidil Haram sampai tahun 2023 kemarin masih 11 rakaat dan 23 rakaat. Di tahun 2024 karena ada perubahan apa namanya? Sedang ada kalau kita ke umroh kan sekarang bingung ya. Terus sini masuk sana ke sana. Pokoknya skenario segala dibuat itu supaya tidak mengganggu umroh. Jadi orang umroh tetap bisa jalan. Akhirnya diputuskan tetap 11 rakaat. Mungkin untuk sementara sampai selesai perbuatan yang di lantai 4 gitu. Baik. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa bulan yang kedua itu adalah bahwa syahrun yuzadu rizqul mu'min. Ya. Bulan yang kedua itu adalah bulan ditambahkannya rizki orang-orang beriman. Ditambahkannya rizki orang-orang beriman. Jadi di bulan itu kalau ibu ingin tambah rizki, yakinlah bulan itu ditambahkan rizki. Tapi yang menarik begini, kan ini nambah rizki ya. Nambah rizki itu kan orang mandangnya, kalau orang awam gimana? Kalau ingin nambah rizki, ingat Ramadan. Wah ini berarti saya bisa buka jualan bukaan nih. Ya kan gitu ya. Nambah rizki kan. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi itu awam. Umum ya. Umum. Nah, perhatikan penjelasan Nabi SAW. Setelah Nabi menjelaskan wahwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi, Nabi bersabda, man fattara sha'iman kana lahu itqa raqabah. Barang siapa yang memberikan bukaan bagi orang beriman, dia seperti membebaskan seorang budak. Tahu tadi harga budaknya Salman Al-Farisi berapa? 100 ekor unta. Jadi ternyata Nabi ingin memberikan satu optimalisasi amal. Anda kalau ingin dapat rizki lebih, Anda harus banyak memberi di bulan Ramadan. Itu kan logika yang aneh sebenarnya. Sama seperti ketika Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalian berinfak itu ketika punya uang dan ketika tidak punya uang. Dan ketika tidak punya uang, Allah perintah untuk berinfak kan. Dan saya kira di usia-usia kita belajar tentang, saya kira bisa menyimpulkan sendiri, apapun yang kita keluarkan untuk Allah, untuk mendahulukan Allah, insya Allah nggak pernah jatuh miskin. Kita punya 55 juta, pasti disuruh milih, mau nyicil expander atau daftar haji. Itu pilih. Nah, itu nggak usah dijawab. Ya. Tapi orang awam akan milih nyicil expander, itu biasa. Ya, makanya cicilannya nggak lunas-lunas. Ya. Tapi kalau dia milih haji, hajinya dia cepat, expandernya insya Allah tidak. Ini cerita udah banyak, bukan satu dua nih. Ya, barang siapa dahulukan. Kalau kita punya uang 25 juta, dahulukan umroh. Kalau kita punya 4 juta, setiap tahun dahulukan untuk al-udhiyah. Gitu kan? Kalau kita sudah zakat, keluarkan. Barang siapa mengeluarkan untuk Allah, Allah ganti. Tak ada orang jatuh miskin gara-gara mendahulukan. Nah, tapi ini baru hikmah, pemaknaan. Coba nanti perlu disurvei kepada yang ditangkap KPK. Kan? Pak, Bapak dulu ngeluarin zakat terakhir kapan? Coba, saya pengen tahu juga. Ya. Karena saya pernah jadi imam sholat di masjid penjara KPK. Saya baca surat Ar-Rahman. Biasa aja, kalau saya baca di sini mungkin Bapak Ibu biasa. Tapi ketika saya baca di sana, itu seluruh peserta nangis. Ya, saya tidak tahu kalimat apa yang penting di sana kan. Ini semua nangis. Saya baca Ar-Rahman. Ya, semua seluruh di penjara KPK yang di Pasar Rumput, samping belakang itu kan. Nah, gitu. Jadi
ternyata kadang-kadang ketika kita ada di penjara itu ada hikmah. Kita jadi lebih menikmati bacaan Quran dan kita jadi sempat ngaji. Ya, Bapak Ibu, kalau saya ke Sukamiskin, yang ngaji itu kan pejabat semua di depan saya. Bapak pegang meja, Bapak Ibu, catat semuanya. Nanya Ustadz, kalau ini memang Ustadz, oh, dia ikut jadi ketua DKM, ketua Isra Mi'raj, semuanya jadi aktif. Sesuatu yang selama ini jarang dikerjakan kan gitu, Masya Allah. Ya, jadi selalu ada kebaikan di balik setiap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu 30 hari di Mekah saja misalkan, itikaf di Mekah, itu Masya Allah, orang bagiin semuanya, ya kan? Bahkan rebutan, sini sama saya, sama saya. Ada yang pikir sampai makan malam, ada yang cuma bukaan saya, kan semuanya ingin memberi. Toh. Makanya Bapak Ibu, kalau nanti di bulan Ramadan, dan rumah Bapak Ibu itu dekat pinggir jalan, ya strategis kan, coba kita buat hari pertama, misalkan menunya kolak, ya. Buat kolak, dipaketin gitu kan, 20 botol, buat tulisan Bapak Ibu di sini, tulisan, apa tulisan? 1 buah 10.000. Nah, ini namanya jualan. Jualan namanya. 10.000 kali 20 berarti 200.000. Modalnya 100.000, antum 100.000. Kecil Pak, 100.000. Tapi ganti nih dengan ini. Dengan tulisan gratis bagi yang berbuka, mohon hanya ambil 1 bagi yang berbuka, doakan kami. Masya Allah, 20 orang. Gila. Maka bertanyalah orang yang kemudian terkait pesan Nabi SAW itu. Ya Rasulullah, bagaimana laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Enggak semua di antara kami bisa ngasih bukaan. Gimana dok? Nabi SAW menjelaskan. Nah, ini motivasi Nabi luar biasa kepada siapapun. Dibesarkan semua. Yu'tillah hadzat sawab man fattara saiman ala mazqati labanin atau tamratin atau syarbati ma. Pahala yang sama akan diperoleh kepada orang meskipun dia hanya mampu memberikan seteguk susu, sebutir kurma, dan atau seteguk. Bapak Ibu yang mungkin rumahnya berangkat sini naik kereta api, misalkan, dan misalkan dapat dipastikan di kereta api itu kita bukanya di kereta api, misalkan pas aja, biasakanlah membawa 1 kilogram kurma. Ya, kalau bisa kurmanya memang kurma yang sedang dibungkus plastik. Ya, supaya nggak terkesan nih kurma udah dari 2 tahun yang lalu. Gitu. Karena ada orang beli kurma kagak dimakan-makan gitu kan. Ya, jadi kalau bisa yang bungkusnya baru gitu. Dan kalau bisa jual yang harganya mahal dikit, ini kita keren mau masuk surga harus keren. Ya, jangan kurma-kurma mana kurma paling murah apa gitu kan. Baru pas azan kita buka di depan mereka. Buka terus ambil kita udah buka nih, kita tahu untuk takjilul fitr menyegerakan berbuka. Makan satu-satu ada 30 butir, 30 orang makan. Maka Nabi SAW menjelaskan pahala dia di copy paste kepada pahala. Copy paste bukan di move, di copy paste. Ya, di copy paste. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi lagi. Wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa syaqahu Allah min haudi syarbatan la yasma'u hatta yadkhulal jannah. Kalau kita ngasih makan orang sampai kenyang. Nah, dulu saya ketika mahasiswa ada seseorang mulia warga kampung yang tiap bukaan mahasiswa nanti panggil ya Pak orang 5 orang ke rumah saya. Dia bukan orang kaya. Tapi dia senang aja mahasiswa kan dia tahu mahasiswa itu senang dengan makanan gitu ya. Sini 4 tahun 4 orang 5 orang kita makan di rumah dia. Masya Allah gitu ya. Itu orang yang biasa-biasa saja, apalagi orang yang luar biasa. Nah, apa keutamaannya kalau kita ngasih makan orang sampai kenyang? Orang itu bukannya diampuni dosanya, tapi sepanjang perjalanan dia sampai ke surganya Allah, itu akan melewati jalan yang panas dan penuh dahaga. Dia pun akan diberikan air minum dari telagaku, sampai dia tidak pernah merasa kehausan sampai dia masuk ke surga. Itu artinya, kalau kita tahu urusan masa depan itu susah, kan susah berarti masa depan itu kan? Karena dikasih rumus, permudah urusan orang lain, insya Allah masa depan mudah. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji, udah tahu masa depan susah, dia buat tulisan di mejanya hari ini, kalau bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Ya kan begitu? Karena dia nggak tahu masa depan kan? Tapi kalau kita tahu masa depan, dia ganti itu tulisan. Dengan ini saya hijrah.
Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, itu tandanya buah orang mengaji. Terakhir, ya, Nabi SAW menjelaskan, kana lahu, ya, yakni wa huwa syahrun awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itkun minan. Bulan ini, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Maidatul Ramadan, ini jadi motivasi amal bagi manusia. Bahwa bulan Ramadan itu ada 30 hari. Ayyam ma'dudah. Ada 30 hari. 30 hari itu dibedah 10 hari pertama fadilahnya rahmah, 10 hari kedua fadilahnya maghfirah, 10 hari ketiga fadilahnya itkun minan nar. Itu bahasa motivasi itu. Menginginkan Anda harus paham bahwa kelelahan Anda itu 30 hari. Karena 30 hari jangan terlalu semangat di awal. 10 hari pertama pemanasan aja dulu. 10 hari kedua penguatan. 10 hari terakhir habis-habisan. Begadang-begadang 10 hari terakhir. Nah, mohon maaf, kadang-kadang ini perlu saya ingatkan. Banyak warga Indonesia masuk Ramadan, dia salah bulan. Ya. Jadi, ada orang-orang tuh dia semangatnya di 10 hari pertama. Iya kan? Ramadan itu ketika masuk Ramadan, masjid penuh. Ini masjid bisa penuh nih. Sampai ketua DKM kadang-kadang harus rapat. Nih, kayaknya kita harus rapat, Bapak. Masjid kita sudah terlalu sempit. Kita harus tingkatkan lagi lantai kedua, lantai ketiga. Sedang rapat, sedang di gimana bentuknya kan? Masuklah pekan kedua. Pekan kedua ternyata sudah pas, ini penuh ini kan? Udah nggak berlebih. Langsung rapat lagi. Pak, kita tunda dulu Pak. Tahun depan kayaknya ini udah muat. Gitu. Jadi Allah ini berkah katanya. Jadi masjid itu ternyata dilapangkan Allah. Gitu kan? Yang tadinya kelihatan lebih, ternyata udah muat. Gitu kan? Hari ketiga, batal rencananya. Jadi, barang siapa, Bapak Ibu tahu nggak? Bulan apa yang keutamannya di 10 hari pertama? Ayatnya ada. Allah berfirman, walayalin asyar, demi 10 malam. Atau ditafsirkan demi 10 hari pertama. Bulan apa itu? Ya. Bulan, bukan. Bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu Bapak Ibu, keutamanya 10 hari pertama. 10 malam pertama. Maka barang siapa yang hanya semangat menjadi loyalis masjid di 10 malam pertama, ketahuilah bahwa dia salah bulan. Itu bulan Zulhijjah. Ini perlu disadarkan. Kadang-kadang orang itu lupa bulan. Mohon maaf, ini MC yang panitia terpenting. Bapak Ibu, mohon ingat, ini ada bulan bulan Ramadan. Bukan bulan Zul. Bulan Zulhijjah itu yang paling utama 10 malam terakhir. Makanya godaannya paling besar. Yang tadinya di malam pertama diskon 20%, Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu khususnya. 10 hari terakhir itu diskonnya bisa 60%. Ya, itu penting ya, sampaikan. Nah, karena itu Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita, ada prinsip dalam agama ini, Bapak Ibu. Sesuatu itu dilihat pada akhir. Amal sesuatu dilihat pada akhir. Umurku dilihat pada akhirnya. Maka pastikan akhirnya itu sukses. Jadi kalau 10 hari pertama kita kelihatan di masjid, 10 hari kedua makin semangat di masjid, 10 hari terakhir jangan sampai kita kalah. Jadi suatu ketika ada tetangga saya dengan begini, Ustaz, malam 26 gitu. Ustaz, saya kayaknya mau pulang kampung naik mobil, Ustaz. Saya bilang, Pak, macet. Kita itikaf aja dulu. Tapi Ustaz, kayaknya saya harus segera ke sana, Ustaz. Itu siang tuh diskusi kan. Malamnya dia telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat? Sehat. Lagi di mana? Di jalan tol. Pak, Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Apa hukumnya Ustaz ya? Itikaf di jalan tol boleh nggak Ustaz? Saya bilang, apa salah saya? Kenapa saya suruh cari dari itikaf jalan tol? Kan saya udah bilang, ya itikaf dulu. Nanti pada khutbah. Ini prinsip-prinsip ini jangan sampai kemudian kita remehkan. Itu pertanda bahwa kita punya. Bapak Ibu, di antara adab manusia itu ada. Kalau dia disuruh ceramah sampai umur jam 1.30, maka dia harus selesai. Itu penting, itu adab. Karena lawan dari adab itu adalah biar. Ya, tetap kehilangan adab. Karena itu sudah pukul 1.30 Indonesia Barat, demikianlah preambul ya. Kita baru bahas ayyam ma'dudah ya. Tadi kan kita baru bahas ayyam ma'dudah 30 hari ya. Nah, tapi pengantar ini mudah-mudahan bisa memberikan satu insight bagi Bapak Ibu sehingga bisa lebih mempersiapkan diri mumpung masih ada waktu yang panjang dalam. Demikian
dari saya. Ada yang mau didiskusikan? Cukup ya sepertinya Bapak Ibu ya, karena para inspektorat harus masuk kerja lagi jam 1.30. Kita beristighfar kepada Allah, dan saya doakan mudah-mudahan yang duduk di majelis ini 1 jam dengan ilmu, insya Allah dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, yang dijadikan taat kepada semua nasihat daripada orang tuanya, diwafatkan kita semua husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan amalan ini kita bisa didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum